Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sahabat perawat kita. Sahabat perawat kita, kali ini kita akan melanjutkan tentang tata cara pengisian PKB online. Mari kita simak tutorialnya sebagai berikut. Sahabat perawat kita, pertama-tama kita masuk ke link internet melalui Google Chrome atau Firefox atau apa saja yang Anda gunakan. Ya, saya di sini menggunakan Firefox. Ya, jika sudah masuk, kita tinggal klik link ppni-ina.org. Kalau yang saya sudah ada menunya di bar ini. Masuk di sini, ya, masuk, diklik. Nah, kemudian setelah muncul masuk ke website PPNI, ya kita tinggal pilih menu, cari menunya yang membership, ya yang ini. Kemudian setelah itu kita masukkan username dan password kita, ya, karena setiap anggota PPNI memiliki akun masing-masing, akun pribadi yang harus dilengkapi sendiri dan diisi sendiri, memiliki password sendiri, memiliki username sendiri. Misalkan kali ini yang username yang saya miliki, misalkan, ya, kita masuk seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah masuk, ya, sahabat perawat kita ke akun pribadi, ya. Langkah-langkah pertama tentunya sahabat perawat kita harus cek terlebih dahulu kelengkapan dari akun Anda, ya. Kalau seperti ini tidak muncul nama pemberitahuan di akun pribadi Anda, artinya ini sudah sesuai, ya, sudah terisi dengan baik. Ya, kalau kita lihat di sini terkait dengan pengajuan PKB, kita masuk ke menu PKB saja, ya. Anggap yang untuk akun pribadinya sudah selesai. Kita masuk ke menu PKB, kita klik di PKB. Kemudian di sini ada beberapa menu, diantaranya petunjuk teknis, kemudian permohonan melakukan PKB, kemudian borang pengisian, kemudian buku log, dan rangkuman penilaian PKB. Ini ada fungsi masing-masing. Untuk petunjuk teknis ini adalah merupakan petunjuk pengisian, ya. Kalau kita klik nih, ada petunjuknya, langkah-langkahnya dari langkah 1 sampai dengan langkah 5. Ini bisa dibaca satu persatu sebagai patokan atau panduan Anda untuk melakukan pengisian PKB online, ya. Tinggal dibaca saja dengan teliti langkah-langkah ini, ya. Kemudian kita masuk ke permohonan melakukan PKB, ya. Coba kita klik. Nah, ini untuk melakukan permohonan pengisian PKB, sahabat perawat kita harus mengisikan data STR yang lama, ya, yang Anda miliki, yaitu mengisikan sesuai menu yang memang dibutuhkan, ya. Di sini ada klik, misalkan daftar permohonan, tinggal diklik saja, ya, daftar permohonan. Nanti akan keluar menu isian yang tentunya harus mengisikan mulai kegiatan STR sampai dengan berakhirnya kegiatan STR, artinya tanggal penerbitan sampai dengan habisnya masa STR di situ.
Kemudian tuliskan nomor STR. Nih, yang ini jangan lupa untuk menuliskan nomor STR harus benar-benar sesuai dengan penulisan STR aslinya ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah terkait dengan spasi seperti ini. Saya contohkan 1301 spasi 01 spasi 7 spasi 1 spasi 2 spasi 19 strip dan seterusnya. Nah, itu sahabat perawat kita itu jangan lupa harus sama persis dengan yang aslinya. Kenapa ini harus sama? Karena link yang ada di akun pribadi ini nanti secara otomatis akan terhubung dengan link yang ada di KTKI. Jika ini tidak sama, maka akibatnya adalah rekomendasi dari DPW untuk melakukan perpanjangan STR itu tidak akan muncul secara otomatis di akun KTKI atau error ya. Itu sahabat perawat kita, makanya hati-hati, ini langkah pertama untuk permohonan melakukan PKB ini harus sesuai dengan yang ada di STR aslinya untuk penulisannya. Kemudian sahabat perawat kita, kalau ini sudah tersimpan ya, sudah tersimpan, maka masuk ke pengisian borang ya. Kita masuk ke pengisian borang, kita klik. Nah, ini borang isiannya. Sahabat perawat kita, dari 4 ranah borang pengisian, yaitu ranah A, ranah B, dan ranah C dan ranah D, ini ada 22 menu kegiatan ya, 22 menu kegiatan. Jadi kalau sahabat perawat kita jeli, tidak mungkin tidak memiliki kegiatan ya, kekurangan SKP jika sahabat perawat kita paham bagaimana cara memenuhi kegiatan untuk SKP kita ya, untuk perpanjangan STR. Ini yang ranah A ini ada 4 jenis ya, ada 4 jenis kegiatan. Ini sesuai dengan posisi kita bekerja ya, posisi kita bekerja sebagai profesi keperawatan, yaitu diantaranya ranah A ini adalah kegiatan praktek profesional, artinya praktik keperawatan yang profesional. Apa saja ranahnya, jenisnya, jenis kegiatannya di ranah A ini? Yang pertama, aktif bekerja mengelola pasien secara langsung di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini untuk siapa saja? Untuk bagian ini untuk sahabat perawat kita, para perawat yang bekerja di pasienkes, misalnya di klinik, rumah sakit, dan puskesmas misalkan. Ini gunakan ranah aktif bekerja mengelola pasien secara langsung di fasilitas layanan kesehatan. Ini bisa digunakan atau di bawah dinas kesehatan ya, intinya yang bekerja di situ. Kemudian ranah A yang kedua, aktif bekerja sebagai pengelola pelayanan keperawatan. Nah, ini kalau pengelola artinya bisa kita artikan adalah sebagai manajer atau pengelolanya atau pimpinan, bisa ya kita artikan seperti itu. Misalkan sebagai pengelola ya, sebagai kepala ruangan kalau di rumah sakit misalkan, ini bisa Anda isikan di sini. Kemudian yang ranah A yang ketiga, aktif melakukan praktik mandiri. Nah, kalau melakukan praktik mandiri ini tentunya sahabat perawat kita, seperti yang kita ketahui adalah praktik mandiri keperawatan ya, yang
dilakukan oleh perawat. Kemudian langkah yang keempat, ranah A yang keempat sebagai pendidik klinik. Ini bisa untuk para dosen, ya, untuk para CI yang memang sebagai pendidik klinik. Nah, itu sahabat kita untuk ranah A. Tetapi kali ini saya tidak akan bacakan ranah per ranah, ya, tidak akan jelaskan ranah per ranah sampai 22 kegiatan, tapi saya akan berikan tips agar mudah, agar pengisian PKB online ini cukup dilakukan dengan simpel, dengan memenuhi 25 SKP. Ya, sahabat perawat kita, saya kasih analogi, saya kasih contoh, misalkan posisi perawat yang bekerja di puskesmas. Ya, kalau perawat yang bekerja di puskesmas, sahabat perawat kita, cukup Anda isi ranah A dengan klik ranah A pada kegiatan 1, yaitu aktif bekerja mengelola pasien secara langsung di fasilitas layanan kesehatan. Anda isi bagian ini. Ini wajib, ya. Ranah A itu wajib bagi sahabat perawat yang bekerja. Ini wajib. Anda tinggal isi bagian ini saja, ya. Oke, isiannya seperti ini. Di sini tertera institusi pelayanan kesehatan, misalkan puskesmas apa, kemudian jumlah pasiennya berapa, kemudian dokumen buktinya di-upload di sini, ya. Kemudian tanggal mulai kegiatan dan tanggal akhir kegiatan. Tanggal mulai kegiatan ini sesuaikan dengan tanggal awal STR, ya sahabat perawat kita. Kegiatannya sesuaikan dengan tanggal awal STR. Kemudian tanggal akhir kegiatannya, tanggal akhir kegiatan ini 1 tahun dihitung dari tanggal awal mulai kegiatan STR. Seperti itu, ya. Jadi kegiatannya bukan menyesuaikan kepada kegiatan tempat kerja, tapi menyesuaikan kepada tanggal kegiatan STR per tahun. Nah, ini nilainya 1 SKP, sahabat perawat kita. 1 SKP per tahun. Jadi kalau kegiatan selama 5 tahun, itu berarti mendapatkan 5 SKP totalnya nanti. Nah, bagaimana dengan dokumen bukti? Dokumen bukti yang diupload itu adalah cukup Anda upload SK awal Anda bekerja ditambah dengan surat keterangan dari pimpinan yang menerangkan bahwa Anda bekerja dari tahun sekian sampai dengan sekarang, misalnya seperti itu. Cukup 2 berkas itu dibuatkan 1 file dan Anda upload di sini. Bisa dalam bentuk PDF, ya. Anda upload di sini. Kemudian setelah itu Anda simpan, ya. Kemudian Anda simpan. Itu sahabat perawat kita untuk mengisi ranah A agar mudah. Atau kalau ada berkasnya, bisa ditambahkan dengan SIPP yang Anda punya sebagai bukti kegiatan. Oke, sahabat perawat kita kembali. Kemudian untuk memenuhinya, karena tadi kita contoh ada 5 SKP, karena saat ini musimnya webinar, ya, saat pandemi, saat COVID, yang memang DPP PPNI itu menyelenggarakan kegiatan webinar hampir setiap hari pada saat itu, tapi kemudian tidak lepas dari 1 minggu 1 kali itu sudah ada webinar. Sahabat perawat kita, cukup yang lainnya isi dengan kegiatan webinar, ya. Sama pengisiannya seperti tadi, ya. Pengisiannya sama seperti yang ranah A tadi. Di sini ada judul kegiatan webinarnya, lingkup kegiatannya, lokal, nasional atau internasional. Ini membedakan SKP, ya, jumlahnya. Kemudian upload buktinya, tanggal kegiatannya kapan, dan simpan. Jadi sahabat perawat kita,
jika memang tidak memungkinkan kegiatan lain yang Anda lakukan terisi di sini, cukup dua hal tersebut, yaitu ranah A, aktif mengelola pasien secara langsung, dan ranah B, bagian yang webinar ya, yang ini. Kalau posisinya di saat pandemi seperti kemarin. Tapi sahabat perat kita, kalau memang ada kegiatan-kegiatan lain, Anda sesuaikan dengan kegiatan-kegiatan sesuai ranah ini ya. Kalau dosen ini menjadi peneliti atau sebagai perawat peneliti, banyak, bukan hanya dosen saja, menulis buku, presentasi oral, publikasi ilmiah, ini sesuaikan dengan kegiatan Anda. Tetapi kuncinya, sahabat perawat kita, jangan dipaksakan. Kalau kegiatan kita tidak masuk ke ranah-ranah kegiatan yang ada di sini, jangan dipaksakan Anda masukkan, karena nanti akan mempersulit verifikator ya untuk lebih detail membaca, meneliti, melihat apa yang Anda upload. Jadi agar ini tidak gagal uploadan yang Anda lakukan, nanti verifikator juga mudah memeriksanya. Jadi upload saja kegiatan-kegiatan yang memang sesuai, kemudian yang terpenting adalah memenuhi 25 SKP. Jika Anda memiliki 100 SKP, ya tidak perlu juga Anda upload semua SKP itu ya, karena tadi verifikator juga kesulitan untuk melihat satu persatu. Jadi yang terpenting Anda terpenuhi 25 SKP, artinya kegiatan Anda dalam masa periode STR itu Anda memiliki kegiatan yang relevan, yang profesional ya. Kemudian ini ranah C ini juga sama ya, Anda bisa isi. Ranah D, aktif dalam kepengurusan organisasi profesi. Nah ini, kalau yang ini yang aktif dalam kepengurusan ini khusus yang memang aktif di organisasi profesi atau di PPNI. Kemudian kegiatan sosial masyarakat, memberikan penyuluhan atau pengurus warga, ini bisa ya sahabat perawat kita. Kalau ada kegiatan-kegiatan di masyarakat, yang terpenting ada bukti tertulis ya, kemudian ada bukti memang kita melakukan itu, bisa Anda upload ya, mendapatkan SKP sahabat perawat kita. Misalkan jadi ketua RT, jadi ketua DKM atau pengurus DKM, ini bisa menjadi SKP juga untuk kegiatan Anda ya. Kemudian nih ada penanggulangan bencana, ada pengabdian daerah terpencil, perbatasan kepulauan, ada pokja keprofesian, ini sama sahabat kita bisa dilakukan. Kemudian terlibat dalam penanggulangan COVID-19. Nah ini yang karena kemarin sampai saat ini masih musim pandemi COVID, makanya ini ada khusus diberikan sertifikat yang berjumlahkan 5 SKP. Kemudian pengalaman sebagai manajerial selama 1 tahun. Nah ini jika Anda memiliki pengalaman sebagai pemimpin atau manajer ya, itu per tahunnya Anda mendapatkan SKP juga, hampir sama dengan yang ranah A bagian 2 ini. Nah itu sahabat perawat kita, jadi intinya tips untuk melakukan pengisian PKB online dengan mudah, Anda tidak perlu pusing dengan melihat 22 ranah kegiatan ini bukan harus terisi semua ya sahabat perawat kita. Cukup sesuaikan ranah yang memang kegiatan Anda lakukan, sesuaikan itu, yang terpenting terisi mendapatkan 25 SKP. Tetapi syaratnya ada syarat wajib sahabat perawat kita bagi perawat yang bekerja, yaitu ranah A wajib terisi, dan sisanya boleh di ranah mana saja sesuai dengan kegiatan yang Anda lakukan. Kemudian kalau sudah selesai Anda isi, Anda input, Anda usulkan kepada verifikator kabupaten ya. Anda usulkan melalui admin DPK, Anda usulkan ke verifikator kabupaten. Nanti verifikator kabupaten akan memeriksa kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan.
Nah, Anda juga bisa melihat hasil isian Anda di sini ya. Ya, contoh yang saya ini yang telah saya isi misalkan di kegiatan 1920 nih. Isiannya 1920, jumlah SKP-nya nih udah 48. Nah, ini yang saya maksud ini udah overload dalam 1 tahun saja. Jadi sahabat perawat kita bisa sesuaikan ini, tidak perlu banyak-banyak juga, yang penting 25 SKP terpenuhi. Nah, ini belum diperiksa oleh verifikator, tapi nanti kalau sudah diperiksa akan muncul di sini disetujui, disetujui, disetujui atau ditolak ya. Kita bisa melihat pada rangkuman penilaian PKB yang ini sahabat perawat kita klik. Nah, di sini Anda buka periodenya ya seperti ini, Anda klik, kita lihat rangkumannya. Nah, kalau sudah diperiksa ini akan muncul ranah A berapa SKP yang sudah di ACC, kemudian ranah B berapa SKP, ranah C berapa SKP, dan ranah D berapa SKP. Sahabat perawat kita ingat, tidak perlu semua ranah ini terisi ya, yaitu kalau terisi lebih baik, tapi tidak perlu. Yang terpenting Anda mendapatkan total 25 SKP. Nanti kalau ini sudah diperiksa oleh verifikator DPD, Anda klik kalau sudah ACC, Anda klik pengajuan di sini. Klik semuanya, ini akan tercentang warna hijau. Nah, baru bisa dilanjutkan diverifikasi oleh verifikator DPW untuk mendapatkan rekomendasi perpanjangan STR. Nah, itu sahabat perawat kita penjelasannya bahwa pengisian PKB online tidak sulit ya untuk dilakukan, karena semua sahabat perawat atau sejawat perawat ini pasti selalu melakukan kegiatan apapun ya. Nanti kalau sudah diverifikasi oleh DPW, dan biasanya sahabat perawat kita membayar surat rekomendasi ke DPW ya, itu besarannya sesuai dengan DPW masing-masing. Nanti kalau sudah ACC dari DPW akan muncul surat rekomendasi di sini ya, akan muncul surat rekomendasi. Anda tinggal klik. Nah, nanti di sini akan tertulis rekomendasinya sudah ada ya. Nah, baru setelah ini, setelah rekomendasi ada, baru Anda bisa lanjut ke KTKI untuk melanjutkan STR. Jika belum muncul, Anda belum bisa untuk melakukan permohonan STR di link KTKI. Sahabat perawat kita perlu diingat, ketika ini sudah muncul di link KTKI, Anda tidak perlu lagi mengupload atau mengisi terkait dengan surat rekomendasi atau surat rekomendasi ini. Sahabat perawat kita sama dengan surat kompetensi organisasi profesi ya, ini sama halnya, tapi karena ini perpanjangan yang memang sudah berkompeten di bidangnya, yaitu untuk meningkatkan kompetensinya dan atau menjaga kompetensinya dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang ber-SKP. Itu sahabat perawat kita. Jadi perlu diingat, jika sudah muncul surat rekomendasi di sini, ketika pengisian di link KTKI di tahap yang ketiga ya, itu tidak perlu lagi mengisikan surat rekomendasi, karena secara otomatis akan masuk di link KTKI. Sahabat perawat kita, pengisian PKB online ini berlaku hanya untuk ya yang melakukan perpanjangan STR ya sahabat perawat kita. Jadi bukan bagi perawat yang baru untuk mengajukan STR,
atau bagi perawat yang naik level untuk mengajukan STR. Ini khusus bagi para perawat yang akan melakukan perpanjangan STR. Sahabat perawat kita, demikian tutorialnya. Semoga sahabat perawat kita dapat memahaminya dengan jelas, karena yang saya contohkan adalah bagaimana cara pengisian yang mudah, yang memang paling simpel. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat bagi para perawat khususnya, dan pada umumnya bagi kita semua.